Selamat datang di channel Domo Marbun. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng. Ya, salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya saudara-saudara semuanya ada dalam berkat kasih karunia Tuhan. Dan kiranya Allah senantiasa menjaga, melindungi kita dan melindungi saudara semua dimanapun saudara berada. Dan terus diberkati oleh Tuhan. Shalom. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita, yaitu kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, saudara-saudara, di sini Alkitab menggambarkan kepada kita orang-orang percaya, inilah pernyataan Yesus, khotbah Yesus di bukit, dikatakan kepada murid-murid bahwa kamu adalah garam dunia. Yang pertama yang kita perlu pelajari adalah, yang pertama adalah ada identitas orang percaya, saudara-saudara. Nah, ada identitas yang jelas ya, saudara-saudara. Nah, identitas yang jelas, Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Kita mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jadi identitas kita sebagai orang percaya itu jelas bahwa kita adalah garam. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini orang tidak mengerti siapa dirinya. Hari-hari ini orang tidak mengenal siapa dirinya. Identitas itu sangat penting, saudara-saudara. Sehingga ketika kita mengenal siapa kita mengenal identitas kita, maka saudara-saudara, kita akan tahu apa fungsi kita. Kita akan tahu apa peranan kita, saudara-saudara. Nah, saudara dan saya dikatakan adalah garam dunia. Nah, saudara-saudara punya identitas. Kita punya identitas. Kita adalah garam dunia. Nah, pertama, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Jika saudara adalah seorang mahasiswa, maka identitasmu adalah mahasiswa, maka berlakulah sebagai mahasiswa. Jika engkau adalah seorang ayah, maka identitasmu adalah ayah. Jika engkau adalah seorang suami, maka identitasmu adalah seorang suami, maka berlakulah sebagaimana suami, Bapak Ibu Saudara. Jika engkau adalah sebagai orang tua, maka berlakulah sebagai orang tua. Artinya kita harus mengenal siapa kita, identitas kita siapa, yang melekat kepada kita apa. Nah, jelas sekali di sini dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Identitas kita adalah garam dunia. Saya sebagai garam dunia, Bapak Ibu Saudara adalah garam dunia. Nah, apa yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat diberikan ilustrasi sebagai garam, apa itu garam Bapak Ibu Saudara? Garam itu memberi dampak Bapak Ibu Saudara. Garam itu memberi dampak. Nah, ketika garam dimasukkan ke dalam makanan, maka sedikit saja garam itu akan mempengaruhi, akan memberi dampak, akan memberi pengaruh kepada makanan itu. Sehingga apa? Sehingga makanan itu menjadi enak. Sehingga makanan itu menjadi tidak tawar, menjadi ada rasanya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya yang ditunjuk, yang diberikan oleh Kristus, bahwa kita adalah garam dunia, bahwa kamu adalah garam dunia. Berarti yang pertama, sebagai garam, sebagai identitas kita, harusnya kita memberi dampak. Sebagai orang tua, kita memberi dampak kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Sebagai suami, kita memberi pengaruh kepada istri, kepada anak-anak. Sebagai istri, kita memberi pengaruh kepada suami dan kepada anak-anak. Sebagai anak, kita memberi pengaruh kepada siapa? Kepada orang tua dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai mahasiswa, sebagai murid, kita memberi pengaruh, saudara-saudara, seperti garam. Nah, saudara-saudara yang terkasih, garam itu tidak perlu banyak, saudara-saudara. Garam ketika kita memasak, saudara-saudara, saya secara pribadi suka memasak, saudara-saudara. Ya, saya kadang memasak sayur, memasak sop, ya. Masakan kesukaan saya adalah sop dan itu sangat disukai oleh istri saya, saudara-saudara. Nah, ketika kita memasak sop, ketika saya memasak sop, Bapak Ibu Saudara, memasak sup itu, kalau misalnya supnya itu dimasak
tempayan begitu, satu tempat Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menaruh garam saudara-saudara itu bukan lebih banyak dari sopnya. Kita hanya akan menaruh garam mungkin sedikit saja, 1 sendok atau mungkin 2 sendok saja, maka itu akan memberi dampak yang besar kepada masakan itu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya mau ingatkan kita, ketika kita menjadi garam, maka kita tidak perlu mendominasi Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu mendominasi sesuatu. Kita tidak perlu mendominasi di dalam organisasi, di dalam lingkungan, atau di dalam keluarga. Kita tidak perlu menjadi yang menonjol, yang harus nampak saudara-saudara. Kita hanya sedikit saja tidak kelihatan, tetapi terasa. Sedikit saja tidak kelihatan, tetapi berdampak Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak perlu kita menonjol, tidak perlu kita harus selalu kelihatan, tetapi dampak kita kalau kita tidak ada itu akan menjadi hambar. Kalau kita misalnya Bapak Ibu Saudara ada, maka orang akan merasakan kehadiran kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, identitas kita harus jelas. Kita sebagai mahasiswa maka berlaku sebagai mahasiswa. Sehingga apa? Sehingga ketika engkau ada di dalam lingkup mahasiswa, maka engkau memberi dampak di sana. Tidak harus selalu menonjol, tidak harus yang selalu ada di depan. Tetapi ketika kita ada di sana, kita memberi dampak yang besar, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita adalah garam. Apa kegunaan garam? Yang kedua, garam berguna untuk apa? Mengawetkan makanan, saudara-saudara. Nah, ketika garam, saudara-saudara, waktu saya pergi ke Toraja, kemudian saya mau membawa daging kerbau dari sana. Nah, kemudian waktu saya mau membawa daging kerbau, maka saya melumuri setiap daging kerbau itu dengan garam, saudara-saudara. Merendamnya dengan garam, kemudian setelah saya rendam dengan garam, kemudian saya taruh di atas api. Nah, kemudian akhirnya jadilah dendeng kerbau. Nah, saudara-saudara, kemudian dendeng itu sampai sekarang, itu berbulan-bulan, itu masih bagus, saudara-saudara. Masih awet, saudara-saudara. Masih bisa dimakan, tidak busuk. Nah, saudara-saudara, ketika garam itu ditaruh ke sesuatu makan, garam itu berfungsi mengawetkan, membuat lebih tahan, ya, membuat lebih tahan sesuatu itu sehingga keadaannya tetap lebih baik, tetap baik, saudara-saudara. Nah, seharusnya identitas kita, seharusnya kita sebagai orang percaya, kita sebagai identitas kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai karyawan, mahasiswa, apapun itu. Seharusnya ketika kita ada di dalam satu kelompok, satu keluarga, di dalam satu kampus, di dalam satu sekolah, maka kita berfungsi untuk apa? Mengawetkan, membuat lebih baik, saudara-saudara, membuat lebih terasa, membuat lebih bertahan lama keadaan kebaikan dari sesuatu itu di mana kita berada. Nah, itulah fungsi garam, saudara-saudara. Dikatakan bahwa kita adalah garam dunia. Identitas kita jelas, identitasnya harus jelas. Siapa saudara, siapa saudara dan saya, yaitu garam dunia. Kita adalah garam dunia, dan ketika garam itu tidak lagi berguna, maka tidak ada lagi fungsinya, maka itu hanya akan diinjak orang dan dibuang, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita sebagai identitas kita, sebagai apapun kita, maka kita harus jelas, ya. Maka kita harus berguna, maka kita harus berpengaruh, saudara-saudara. Dimanapun kita berada, kita boleh dirasakan oleh orang lain. Kita akan memberi pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, mari ingat ini dan renungkan ini, bahwa kamu adalah garam dunia. Identitasmu adalah garam dunia. Identitas kita adalah garam dunia. Saudara-saudara, ingat, kamu adalah garam dunia. Mari kita renungkan dan mari kita lihat dalam diri kita.
Apakah sebagai garam dunia saya memberi pengaruh, mengawetkan, membuat lebih baik, memberi rasa yang enak, memberi rasa yang damai, memberi rasa yang lebih baik dan selalu menjadi lebih baik di mana saya berada. Saudara-saudara, oleh karena itu, mari ingat ini, kamu adalah garam dunia. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Saya percaya saudara-saudara yang mendengarkan ini akan menjadi semakin hari, semakin menjadi jelas, semakin menjadi berkat, semakin memberi pengaruh, semakin terus-menerus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kamu adalah garam dunia. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.